oleh Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara di dalam amarnya mengabulkan eksepsi kompetensi absolut para tergugat, maka berakhirlah sudah perkara tersebut untuk tidak berlanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Nah, kecuali banding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Mukidi memang menakutkan ya. Ini berita baru dari Solo, pemirsa. PN Solo putuskan tak berwenang adili gugatan ya, dan Jokowi batal buktikan ijazah di pengadilan. Memang di mata para pengadil yang ada di Indonesia yang kabarnya gajinya baru naik, Jokowi itu menakutkan. Di mata polisi, polisi juga takut sama Jokowi, ya kan? Di mata para pegawai di departemen, mereka juga takut semua sama Jokowi. Loh, kenapa kok takut? Karena bos-bos mereka itu anak buahnya Jokowi semua. Ya. Prabowo juga anak buahnya Jokowi, kan begitu kan? Itu mengapa kalau memang menyoal, pengen mengadili Jokowi, pengen apa dan lain sebagainya, itu selalu putus di tengah jalan. Bahkan ya KPK yang kabarnya mau sekedar manggil Bobi saja, Bobi itu bukan siapa-siapa, cuma anak mantunya Jokowi aja. KPK ndelosor sekarang tuh, nggak berani dia. Ya sudah barang tentu dengan berbagai argumen. Loh, kenapa begitu? Lah memang kita nggak tahu apa? Ya tahulah. Semua yang dihadapi oleh orang-orang bagian pengadilan macam-macam ini, ya, kalau mentoknya ke Jokowi, apalagi sampai Jokowi berdehem, hei KPK, udah jempalitan itu KPK, polisi gitu kan begitu. Jadi setelah tutup perkara di Bareskrim, ternyata juga di pengadilan Solo itu juga tutup, dan Jokowi yang berjanji mau buktikan ijazah asli kalau diminta pengadilan, nggak muncul, nggak perlu pembuktian, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta itu memutuskan tidak berwenang mengadili gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Jokowi. Ya, menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara ini, kata Ketua Majelis Hakim Putu Haryadi dalam sidang yang digelar secara online. Dan dalam amar putusan perkara, Majelis Hakim juga memutuskan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut para tergugat. Kemudian menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp506.000. Yang dagelan semua. Yang kayak begini ini dagelan semua lah. Ya, jubahnya saja hakim, ya kan? Tetapi banyak hakim yang menjadi maling di Indonesia ini. Karena sebetulnya memang dalam satu jagat, di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang pembohong, penipu, menteri-menterinya seperti anjing, itu ceramahnya Zainuddin MZ, pemirsa. Kemudian ya semualah kayak seperti kerajaan Dajjal jadinya kan. Maka yang paling ditakuti ya Dajjal itu, pasti. Itu dia sudah membentuk bawah sadarnya, jangan main-main melawan Jokowi. Ya. Tampaknya yang berani melawan Jokowi itu hanya rakyat. Kalau rakyat bersatu, betul-betul menginginkan perubahan ini. Ya, seruan rakyat untuk adili Jokowi, ya, kalau mengadili Jokowi itu melalui pengadilan, ya sudah ditunjukkan oleh pengadilan Solo itu, gak mampu kami Pak, gitu kan. Gaji hakim baru aja dinaikin, tapi kinerjanya memble, ya, macam-macam lah, ya. Nah, ada yang begini pemirsa, malah komentarnya, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur biar bisa melihat dia itu mungkin Jokowi dan kroni-kroninya matinya seperti apa. Ya, ini memang sudah banyak orang mendoakan Jokowi atau menisbahkan matinya Jokowi itu seperti Mustafa Kemal Atatürk atau seperti Abu Lahab, ya. Ya. Nah, ini mungkin ada bahasa-bahasa ya, mungkin ancaman kepada pengadilan atau mungkin sogokan kepada pengadilan. Tetapi yang jelas memang
Kalau pengadilan kinerjanya seperti ini, walaupun digaji sangat tinggi dan lain sebagainya, itu tidak akan nutup kerakusannya dan tidak menutup ketakutannya kepada Jokowi. Ini makanya sebetulnya kalau saya dari sejak awal, nggak mungkinlah pemerintahan Prabowo ini bisa melakukan perbaikan apa-apa kalau dalam proses dia dan Gibran menjadi presiden, itu dengan cara-cara yang tidak benar. Nggak mungkin bisa. Ya, karena biasanya seperti itu akan ada perjanjian-perjanjian. Ente saya jadikan presiden, tapi ingat ente tetap anak buah gua. Ya pak, kan pasti begitu. Apalagi kalau orang sedang sekian kali maju sebagai calon presiden, gagal maning, bahkan ada yang bisa mengatakan, wah bisa menjadi calon presiden seumur hidup, tiba-tiba memang akhirnya jadi. Ya, dia akan selalu mengabdi kepada yang menjadikan itu. Apakah peduli kepada rakyat? Omong kosong. Rakyat hanya digunakan ya sebagai alat pemanis bibir untuk berbicara. Hanya akan seperti itu, ya. Dan kesetiaan yang sebenarnya ya kepada Mukidi itu. Ya kita lihat aja kan, ya sejauh ini itu sudah banyak kali terbukti, ya antara aspirasi rakyat, ya yang menginginkan Jokowi diadili, malah Prabowo pengennya itu kita harus hormati Jokowi. Apanya sih yang harus dihormati? Susah kita kan, sampean. Tetapi itulah ya, ketika memang bangsa ini mungkin kurang bersyukur atau apa, ya akhirnya keblinger memilih penipu menjadi pemimpin. Nah sekarang didatangkan pemimpin yang menjadi azab bagi bangsa ini. Tinggal tunggu waktu aja, mau sadar, bangkit atau enggak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.